Cinta Pertama Sang CEO. Bab 298. 1. Capek banget hari ini. Mau aku pijat? La menatap istrinya. Nggak usah. Kamu juga lagi capek, kan? Zain beranjak dan mengambil dompet, mengeluarkan selembar kartu dan menyerahkan pada Maira. Ini gaji pertamaku, buat kamu. Nanti setiap bulan aku akan transfer ke sini. Almaira tersenyum lembut. Hatinya perlahan terasa hangat. Ia mendekat, memeluk suaminya. Ia tahu Zain selama ini hidupnya serba dilayani. Tidak terbiasa bekerja. Tetapi, sekarang ia bekerja keras untuk dirinya. Bukan tentang hasil, tetapi bagaimana pemuda yang dulunya arogan itu mulai berubah sedikit demi sedikit. Makasih, Mas. Zain membalas pelukannya. Mengusap rambut panjang dan lembut istrinya. Ayo tidur. Aku ngantuk. Ia membelai pipi istrinya dan naik ke tempat tidur, berbaring menghadap ke dinding. Tidak seperti biasanya. Almaira ragu sejenak, lalu ikut berbaring di sisi lain. Hening. Akhirnya, ia menarik selimut perlahan, lalu berbisik hampir tanpa suara. Mas. Zain tidak menjawab. Napasnya terdengar teratur, entah sungguh tertidur atau hanya pura-pura. Almaira menatap punggung suaminya yang tegak dan dingin. Biasanya, jika sudah berbaring berdua seperti ini, Zain akan menariknya ke pelukan. Menggoda dengan manis dan memberi sinyal cinta agar segera dilayani. Selama menikah, bahkan Zain hanya melewatkan malam jika Almaira kedatangan tamu bulanan. Tetapi, malam ini semuanya terasa berbeda. Seolah ada jarak di antara mereka yang cukup jauh. Mas, mau langsung tidur? Tanyanya, sambil menyentuh punggung suaminya. Lalu, perlahan bersandar di sana. Memeluknya dari belakang. 2. Namun, Zain hanya terpejam meski belum sepenuhnya tidur. Matanya tampak basah di tengah kegelapan. 3. Zain baru tersadar setelah merasakan lembutnya pelukan Maira. Tangan halus itu melingkar di perutnya, memberi kehangatan yang terasa menjalar sampai ke hati. Perlahan ia berbalik dan menatap lekat-lekat perempuan yang berbaring di sisinya. Tangan lelaki itu mengulur, membelai wajah polos istrinya. Maira memiliki paras yang memikat, senyum manis dan mata yang indap. Zain bahkan merasa terhipnotis sejak malam pertama ia membuka cadar istrinya itu. Maaf ya, aku banyak kurangnya sebagai suami. Aku juga banyak kurangnya sebagai istri. Zain terdiam sejenak. Menarik napas dalam. Maira, andai kamu tahu seperti apa aku sebelum menikah dengan kamu. Aku brutal dan aku tahu. Umi dan Abi sudah cerita semua sebelum melamar. Semuanya. Maira mengangguk. Setidaknya apa yang mereka tahu sudah diceritakan padaku. Terus kenapa kamu masih mau terima lamaran mereka? Kata ibuku, nggak ada manusia yang benar-benar jahat di dunia. Kadang lingkungan dan keadaan yang mengubah orang.
Aku sempat ragu. Tapi setelah salat istihoroh, aku jadi yakin untuk menerimanya. Maira mengulas senyum tipis. Sebuah senyum yang membuat Zain tidak tahan untuk mengecup bibirnya. Hanya sentuhan singkat saja, tetapi mampu membuat Zain seperti melupakan seisi dunia. Entah ada apa dalam diri Maira. Setiap kali ia berdekatan dengan istrinya itu, Zain merasa hangat dan nyaman. Bahkan, hanya dengan tatapannya, Maira mampu membangkitkan gejolak dalam dirinya. Maira mengerti arti tatapan suaminya. Tanpa diminta, ia langsung mendekat, jemarinya mengusap dada bidang lelaki itu dan membuka kancing kemeja, kemudian bersandar di sana. Memberi sentuhan yang menggoda. Kening Zain sempat berkerut tipis. Ada sedikit rasa terkejut, sebab tidak pernah sebelumnya Maira seperti ini. Tapi, jujur ia sangat suka. Tingkah Maira yang seolah sedang merayu benar-benar terlihat sesi di matanya. Bahkan, kini Maira sedang berada di atasnya, membelai wajah, leher dan menciumi lekukan lehernya. Zain terpejam, menahan sensasi yang muncul tiba-tiba. Rasa yang sepertinya tak bisa ia tahan lagi. Mai, aku nggak kuat. Zain mengubah posisi. Kamu lagi capek nggak? Nggak, jawab Maira, setengah berbisik. Suaranya yang sensual terasa meresap ke telinga Zain. Boleh. Dari tadi aku nunggu. Zain kehilangan kendali atas dirinya. Dalam sekejap ia sudah memerangkap tubuh Maira. Menyesap setiap rasa manis dari pemilik tubuh yang tersaji di depan matanya. Kamar yang semula dingin itu mendadak berubah hangat. Tirai-tirai bergerak pelan, pakaian terhempas ke lantai, dan hanya suara napas saling bersahutan yang terdengar. Maira terpejam. Napasnya semakin memburu. Tetapi, ia membalas setiap sentuhan yang datang padanya dengan cara yang berbeda. Hal yang membuat Zain merasa semakin bergelora. Maira memberi rasa candu yang membuat Zain mengulang lagi dan lagi. 4. Menjelang pagi Maira membuka mata. Tangannya menyentuh tempat di samping. Namun, sudah tidak ada Zain di sana. Mas, panggilnya, dengan suara serak. Tetapi tak ada jawaban. Suasana di luar belum terang sepenuhnya. Almaira langsung bangkit, memeluk selimut di dada. Lalu, membungkuk untuk mengambil pakaiannya yang jatuh di lantai. Dengan tubuh yang masih terasa lemas, ia menyibak tirai jendela dan melihat keluar. Zain sedang berjalan keluar dari gerbang rumah dengan kaos dan celana training. Sepertinya hendak berolahraga pagi di sekitar kompleks seperti biasanya. Almaira hanya menatap punggung tegap suaminya yang perlahan menjauh. Udara pagi itu terasa segar. Cahaya matahari terasa hangat setelah gerimis semalam. Aroma mentega panas dan demelati memenuhi dapur. Maira sedang membantu Umi membuat sarapan. Zain belum bangun. Tanya Darren yang kini sedang membuka ponselnya sambil duduk di kursi. Sudah,
Abi. Lagi lari pagi, jawab Maira. Oh, kirain masih di kasur. Darren terkekeh. Alhamdulillah, dia banyak berubah sejak punya istri. Apa takut dikarate sama istrinya? Gurau melati. Ah, Umi. Maira tersenyum malu-malu. Kalau Zain macam-macam langsung sikat aja. Tambah Darren. Melati tertawa pelan. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Sebab kehadiran Maira dalam kehidupan Zain seperti sebuah hadiah yang tak bisa dibeli dengan uang. Bersama Maira, tanpa sadar Zain banyak berubah ke arah yang lebih baik. Ia tidak lagi sering berpesta malam dengan teman-temannya. Tidak pernah pulang dalam keadaan mabuk, dan tidak pernah membuat onar di jalan. Zain juga terlihat lebih cerah setelah terbebas dari obat-obatan terlarang. Ia seperti sedang menata ulang hidupnya. Nah itu dia datang, ucap Darren, saat melihat Zain datang dari arah luar dengan kaos basah oleh keringat. Pagi, Abi, Umi, sapanya sopan. Pagi, Zain, jawab Darren tersenyum. Zain langsung menarik kursi dan duduk di sebelah abinya. Suasana sarapan tampak hangat seperti biasanya. Sayang, bisa ambilkan air mineral dingin. Pinta Zain. Kenapa Maira? Maira tersipu. Ini adalah pertama kali Zain menyematkan panggilan sayang kepadanya di depan orang lain. Bahkan, Melati pun terkejut dan langsung melirik Darren, memberi isyarat dengan senyum. Maira mengambil air di kulkas dan memberikan kepada suaminya. Duduk sini. Zain menggeser kursi tepat di sebelahnya untuk Maira. Darren pun bernapas lega. Berharap cinta antara keduanya akan tumbuh perlahan. Abi, panggil Zain pelan. Ada apa, nak? Darren meletakkan cangkir tehnya. Aku kepikiran mau cari rumah sendiri. Biar aku dan Maira bisa belajar lebih mandiri. Melati dan Maira sama-sama menoleh. Almaira tampak sedikit terkejut, sebab Zain sama sekali belum memberitahunya tentang hal tersebut. 5. Rumah? Tanya Umi lembut. Kamu nggak betah di sini? Bukan gitu, Mi. Aku dan Maira butuh ruang baru, biar kamu bisa mulai dari awal, tanpa merepotkan Umi dan Abi terus. Darren terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. Itu niat bagus, nak. Dengan kalian tinggal berdua kalian bisa semakin dekat. Lebih bisa saling memahami. Kebetulan Abi memang sudah siapkan rumah untuk masing-masing anak. Kamu bisa pilih salah satunya. Tapi, kalau boleh jujur, rumah yang Abi siapkan itu terlalu besar buat kami. Aku lebih suka rumah yang kecil, minimalis, biar gampang dirawat. Ya sudah. Ambil salah satu unit di perumahan yang Abi bangun aja. Masih banyak yang kosong. Kamu bisa pilih yang kamu suka. Perumahan yang di dekat taman kota itu, Bi? Tanya Zain memastikan. Iya, jawab Darren sambil mengangguk. Lingkungannya bagus, tenang, dan dekat dari kantor. Lagi pula, Abi juga mau lihat kalian mulai hidup berdua dengan tenang.
Jangan terlalu serius terus, sesekali jalan berdualah. Zain terdiam sesaat. Jalan berdua. Darren tersenyum sambil melirik Myra. Iya. Dari awal menikah, kalian belum pernah pergi berdua, kan? Sekali-sekali bawa istrimu jalan-jalan. Nggak usah jauh-jauh, yang penting bisa saling kenal lebih dalam. Hidup rumah tangga itu bukan cuma soal kerja dan tanggung jawab, nak. Umi Melati ikut menimpali lembut, Umi juga setuju. Kasihan Myra, belum pernah diajak kemana-mana sejak nikah. Zain menoleh sekilas ke arah Almaira yang sejak tadi diam. Aku pikirin dulu, enaknya kemana? Darren menepuk bahu anaknya pelan. Nggak usah banyak dipikir. Keliling Eropa kan bisa. Siapa tahu pulang bawa cucu. Melati terkekeh, menciptakan semburat merah di pipi Almaira. Lagi usaha, Umi. Pabriknya baru buka, ucap Zain, membuat cubitan kecil mendarat di pinggangnya. Cocok berarti, kalian ambil paket ke Eropa aja. Biar Umi yang urus. Kalian tinggal berangkat. Zain mengangguk patuh, sementara Myra hanya menunduk, diam. Ada sesuatu di matanya yang sendu, seolah ingin bicara tapi memilih menahan diri. Usai sarapan, Zain kembali ke kamar dan bersiap untuk berangkat kerja. Ia berdiri di depan cermin, menyisir rambut dan membenarkan kemejanya. Memastikan agar terlihat rapi. Tepat pada saat itu, ia tiba-tiba merasakan sepasang tangan lembut melingkar di perutnya. Membuatnya mengulas senyum tipis. Beberapa hari ini, entah mengapa ia merasa Myra lebih manja dari biasanya. Kenapa, sayang? Tanyanya, lembut. Lagi, panggilan sayang itu membuat hati Myra terasa hangat dan berdebar. Zain hampir tidak pernah memanggilnya sayang dalam situasi santai seperti ini. Apakah ini artinya lelaki itu sudah benar-benar menerimanya sebagai istri? Nggak apa-apa. Mau peluk aja. Bisa-bisa aku nggak jadi ke kantor, malah ke kasur. Myra mengulas senyum, pelukannya semakin erat. Tetapi, senyum itu segera memudar. Mas, boleh tanya sesuatu? 6. Boleh. Myra terdiam selama beberapa saat, sebelum akhirnya bertanya, Dinara itu siapa? Zain menoleh terkejut. Ia menatap kedua tangan Myra yang masih melingkar di perutnya. Apa? Semalam kamu ngigau 2 kali sebut nama itu. Memangnya, Dinara itu siapa? Mantan. 7. Zain tak segera menjawab. Ia membalikkan tubuhnya hingga mereka berdiri dalam posisi saling berhadapan. La menatap lekat-lekat mata istrinya, kemudian menariknya ke dalam pelukan. Pelukan yang sangat erat sampai membuat Myra sedikit kesulitan menarik napas. Mas, kenapa nggak jawab? Bisik Myra. Kali ini suaranya terdengar lebih lembut. Zain memejam sejenak, seolah mengatur napas yang sempat tercekat di tenggorokan. Ada jeda singkat sebelum ia akhirnya berbicara, suaranya pelan tetapi tidak berusaha menghindar. Duduk dulu, aku akan jelaskan. Ia mendudukkan Myra di kursi meja rias,
sedangkan ia sendiri berjongkok di hadapannya. Iya, Dinara memang Namna mantanku. Maira menatapnya tanpa berkedip. Tidak menunjukkan amarah atau cemburu. Tak pula meledak. Tetapi, justru terlihat tenang dengan pancaran luka yang tampak jelas dari sorot matanya. Luka yang jauh lebih menggetarkan dari kemarahan manapun. Jadi, benar nama mantan. Zain mengangguk. Kami pernah pacaran, lanjut Zain. Itu sebelum aku menikah sama kamu. Tapi hubungan kami udah selesai beberapa bulan lalu. Maira tak langsung menanggapi. Jemarinya menggenggam ujung baju Zain, seolah butuh sesuatu untuk memastikan dirinya masih berdiri kuat. Kalau sudah selesai, kenapa sampai ke bawah mimpi? Apa masih ada rasa? Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan nada menuntut. Justru terdengar seperti seseorang yang takut menerima jawaban apapun yang akan datang setelahnya. Zain menghembus napas panjang. Ia menangkup wajah Maira dengan kedua tangan, memaksanya menatap langsung ke dalam matanya. Aku minta maaf. Aku juga nggak ngerti kenapa aku ngigau sebut namanya. Tapi bukan karena aku masih ngerasain apa-apa. Lagian, apa pentingnya perasaan yang udah berlalu? La menggenggam tangan perempuan itu erat. Menatap matanya dalam-dalam. Sekarang aku milikmu. Sepenuhnya. Hanya kamu yang berhak atas aku, dan hanya kamu yang ada di hidupku sekarang. Maira terdiam, ucapan singkat Zain berhasil menggetarkan hatinya. Ia tahu Zain bukan tipe lelaki yang bisa mengucapkan kalimat manis hanya untuk sekadar merayu. Mas yakin? Aku sangat banyak kekurangan. Tapi, aku akan belajar jadi suami yang bertanggung jawab. Aku mau memulai semuanya sama kamu. Dari nol. Berdua aja. Tangan Zain terangkat, mengusap pipi istrinya. Lalu, menarik perempuan itu ke dalam pelukannya lagi. Kali ini lebih erat, seolah ingin menunjukkan bahwa ucapannya tadi adalah sebuah keseriusan. Kening Maira ia kecup lembut, hangat dan lama. Maira terpejam. Menikmati setiap sentuhan kecil itu. Meski masa lalu suaminya senempat membuat takut, tetapi 8. Pada kenyataannya, dirinya lah yang dipeluk Zain sekarang, satu-satunya perempuan yang halal untuk disentuh, dan itu jauh lebih kuat dari posisi mantan. Aku minta maaf kalau itu menyakiti kamu. Sungguh, aku nggak sengaja. Maira mengangguk pelan, senyum kecil mengembang di bibirnya meski hatinya masih tersisa sedikit pertanyaan. Aku maafin, ujarnya singkat. Tapi, kalau diulang lagi, awas aja. Jatah malamnya aku potong. Zain menatapnya lama, seolah menilai setiap detik ekspresi istrinya. Saat ia yakin Maira tidak sedang memaksakan diri, barulah ia mengembuskan napas lega. Makasih, ucapnya pelan, menyentuh puncak kepala istrinya, membelai lembut. Kalau begitu aku berangkat dulu ya, katanya sambil merapikan kerah kemejanya. Malam ini siap-siap, aku mau ajak kamu jalan. Kita belum pernah jalan berdua. Maira mendongak pelan,
matanya sedikit berbinar. Beneran? Zain mengangguk, tersenyum tipis. Iya. Kayaknya kita butuh udara segar. Maira mengikutinya sampai pintu. Zain mengusap pipi istrinya sebentar lalu mencondongkan tubuh, mengecup keningnya singkat, hangat, menenangkan. Aku jemput pulang kerja nanti. Setelah motor Zain melaju keluar halaman, suara mesin pelan itu menghilang perlahan dari telinganya. Rumah kembali sunyi. Dan di kesunyian itu, rasa yang tadi berhasil ia tekan, kembali muncul perlahan, merayap naik dari dasar dadanya. Maira berjalan kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang. Matanya menatap kosong ke lantai. Apa Mas Zain masih mikirin dia? Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. La menatap selimut mereka yang masih sedikit berantakan bekas mereka bangun pagi tadi. Lalu bantal di sisi Zain, dan bayangan suara igauan semalam kembali terulang sekali lagi di kepalanya. Dinara. Nama itu menggema begitu pelan tapi menusuk. Maira menelan ludah, perasaan tidak nyaman menggulung di dadanya. Apa aku? Cuma pilihan setelah dia pergi. Hatinya terasa sesak. Namun kemudian ia mengusap wajahnya pelan, mencoba menghalau rasa itu. Tapi tetap saja, saat ia menatap pintu kamar yang tadi dilewati Zain, dadanya terasa berat. Karena meski mimpi tidak bisa dikendalikan, nama yang muncul di mimpi seseorang seringkali berasal dari tempat paling dalam di hati. Maira akhirnya bangkit juga. Ia merapikan jilbabnya di depan cermin sebelum keluar kamar, mencoba menghapus sisa-sisa kecamuk di hatinya dengan napas panjang. Di dapur, aroma santan dan karamel lembut langsung menyambutnya. Umi Melati berdiri di sisi meja, menuang lapisan puding ke dalam cetakan dengan telaten. Umi lagi bikin apa? Suara Maira terdengar pelan, hampir berbisik. 9. Umi menoleh, tersenyum hangat. Puding karamel. Zain suka sekali ini dari kecil. Kamu juga pasti suka. Maira mendekat, berdiri di samping Umi. Umi, panggilnya lirih. Boleh tanya sesuatu? Melati berhenti sejenak, menutup kotak puding, lalu menatap menantunya penuh kelembutan. Apa, nak? Maira mengecap bibirnya, ragu. Tentang Dinara. Ada getaran halus di suaranya. Sebenarnya, hubungan mereka dulu itu seperti apa? Sejenak ruangan terasa lebih sunyi. Umi Melati tidak langsung menjawab. Ia menatap panci dan sendok dulu, seolah memberi waktu pada Maira memastikan gadis itu tidak runtuh hanya karena satu jawaban. Akhirnya Umi berbicara. Zain dan Dinara dulu memang dekat, ujarnya perlahan. Tapi Umi dan Abi tidak merestui hubungan mereka. Dinara dan Zain sama-sama sedang tersesat waktu itu, kalau mereka bersama, mereka akan saling menjatuhkan. Maira diam, menelan pelan. Kata-kata Umi menelusup dalam. Zain butuh seseorang yang bisa menuntun, mengingatkan, menenangkan, lanjut Umi, tersenyum lembut pada Maira. Dan Umi bersyukur sekali Allah kirim kamu untuk itu. Maira menunduk, dada terasa hangat dan tenang dalam waktu yang sama.
Umi menyentuh tangan menantunya. Sekarang Zain sedang menata masa depannya bersama kamu, dan Umi yakin kamu adalah jodoh terbaik untuk dia. Maira mengangguk pelan. Senyum kecil muncul, tapi matanya masih bergetar menahan air mata yang hampir jatuh. "Makasih, Umi," ucapnya, suaranya pecah halus. "Lebih banyak sabar ya, Nak. Biasanya awal pernikahan itu banyak ujian. Kalian menikah tanpa cinta, tapi lama-lama, insya Allah hatinya akan penuh oleh kamu. Percaya sama prosesnya." Langit mulai menggelap saat Maira baru saja selesai menjalankan salat maghrib. Usai menutup doa, ia merapikan mukenanya. Ponsel tiba-tiba bergetar. Satu pesan masuk. "Suami, siap-siap ya. Jam 7 aku jemput." Maira tak bisa menahan senyum kecil yang muncul di bibirnya. Ada getar halus di dadanya setiap kali membaca pesan dari suaminya. Ia mengetik balasan. "Iya, Mas." Maira lalu bangkit, menatap pantulan dirinya di cermin. Perlahan ia mulai bersiap. Menyisir rambut sebelum menyematkan kerudung, memilih gamis sederhana berwarna pastel, kemudian merapikan cadarnya. Jam 7 tepat, suara mesin motor terdengar dari depan rumah. Maira mempercepat gerakan. Namun, saat akan membuka pintu bersamaan dengan Zain yang muncul dari sana. "Udah siap?" Maira mengangguk. "Udah, Mas. Aku ganti baju dulu, ya. Sebentar aja." Setelah berganti pakaian, mobil yang dikemudikan Zain melaju meninggalkan rumah. Tidak banyak bicara. 10. Tapi keheningannya nyaman. Kadang Zain melirik istrinya sekilas, lalu kembali fokus pada jalan. Tujuan pertama adalah sebuah restoran untuk makan malam berdua. Zain memilih ruangan private agar Almaira bisa makan dengan nyaman. La juga memastikan menu yang dipilihnya adalah makanan kesukaan Maira. Jujur, ini pertama kali Maira berkencan dengan seseorang, dan itu adalah suaminya sendiri. "Coba yang ini. Kamu pasti suka." Zain menyuapkan potongan daging. Maira membuka mulut. Bukan rasa makanan yang membuat hatinya bahagia, tetapi kelembutan suaminya. "Enak, Mas. Kalau suka, nanti aku ajak ke sini lagi." "Makasih." "Sama-sama, sayang. Cobain yang lain." Usai menikmati makan malam yang enak dan romantis, mereka menuju tempat berikutnya. Pantai, tempat yang dirasa tenang untuk duduk berdua. Angin laut menyambut mereka begitu mobil berhenti, ombak menjilat bibir pantai, suara pasir bergesek pelan, angin malam mengibaskan ujung gamis Maira. Mereka duduk berdampingan di kursi kayu dekat bibir pantai, menatap gelombang yang berulang seperti napas bumi. Maira menatap suaminya lekat-lekat. Tiba-tiba teringat semua cerita tentang masa lalu Zain. Liar, brutal dan gelap. Tetapi, jauh di luar semua itu, ia merasa bahwa sebenarnya Zain tidak seburuk itu. Ia lelaki yang lembut. Mungkin, pergaulan saja yang sempat menyesatkan dirinya.
Nyatanya, yang duduk di sampingnya sekarang adalah seorang lelaki yang pelan-pelan belajar menjadi versi terbaik dirinya. Lelaki yang selalu memastikan ia aman. Yang tidak pernah membentaknya, tidak pernah menyentuhnya dengan cara yang membuatnya merasa takut. Myra menarik napas pelan. Membuat dua Ain menoleh tiba-tiba. Kenapa? Nggak apa-apa. Myra menggeleng pelan, lalu kembali menatap laut. Nggak suka pantai. Suka. Tempatnya tenang. Zain mengulas senyum, ia menggenggam tangan istrinya. Myra. Iya, Mas. Ingatkan aku kalau membuat kesalahan. Umi dan Abi benar, aku butuh seseorang seperti kamu dalam hidupku. Insya Allah. Kita sama-sama belajar ya, Mas. Ingatkan aku juga kalau membuat kesalahan. Kamu sempurna di mataku, aku nggak pernah menyesal menikahi kamu, kata Opa, kadang pilihan orang tua jauh lebih baik, dan itu benar. Almaira mendekat, bersandar di bahu tegap suaminya. Setelah beberapa menit terdiam menikmati suara ombak, Zain berdiri dan menggenggam tangan Myra. Lembut. Ayo, aku mau ajak kamu ke tempat lainnya, ujarnya. Kemana, Mas? Ada deh. 11. Myra mengangguk, mengikuti langkah Zain menuju area parkir. Namun sebelum mereka sampai ke mobil, suara riuh kecil terdengar di kejauhan. Sekitar 10 meter dari tempat parkir, sejumlah orang berkumpul membentuk lingkaran. Myra berhenti sejenak. Mas, di sana ada apa ya? Zain ikut menoleh, memperhatikan kerumunan itu. Belum sempat menjawab, seorang pria parubaya lewat sambil menggeleng khawatir. Ada apa di sana, Pak? Tanya Myra. Ada perempuan hampir tenggelam, Neng, katanya cepat. Kayaknya mau bunuh diri. Kasihan. Mana lagi hamil dan gak bawa identitas. Ini lagi mau cari kendaraan buat dibawa ke rumah sakit. Ya Allah. Myra sontak menoleh ke arah Zain. Mas, kita bantu ya. Paling nggak antar ke rumah sakit. Zain ragu sepersekian detik, tapi kemudian mengangguk. Iya, ayo. Mereka berdua berjalan cepat menuju kerumunan. Myra mengikuti dari belakang, jantungnya ikut berdebar, sementara Zain semakin mempercepat langkah. Begitu kerumunan mulai terbuka, Zain langsung melihat sosok perempuan tergeletak di tanah. Rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah, tubuhnya lemas tak bergerak. Zain seketika tersentak. Matanya membulat penuh. Darah di wajahnya seperti hilang. Dinara. Ia hampir berteriak, membuat Almaira terkejut menatapnya. Tanpa pikir, Zain langsung berjongkok di samping perempuan itu. Tangannya gemetar saat menyingkap rambut dari wajahnya. Itu benar-benar Dinara. Wajah pucatnya, bibirnya kering, napasnya tersengal pelan. Ya Allah, Dinara. Suara Zain parau, panik merayap tanpa ia bisa kendalikan. Dinara. Bangun, Dinara. Tangannya terulur, menepuk pipi Dinara berkali-kali, mencoba membuatnya sadar. Tidak ada respons.
Maira berdiri beberapa langkah di belakang, matanya membulat lebar. Ia tak pernah melihat Zain seperti ini, sesak, panik, seolah dunia runtuh di hadapannya. Dan wanita hamil yang terbaring di sana ternyata adalah Dinara. 12. Zain masih menunduk dengan napas memburu. Dinara terbaring lemah, sementara Maira berdiri mematung tak jauh dari suaminya, seolah sedang berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Zain masih berusaha membangunkan Dinara. Menepuk pipinya, mengguncang lengannya pelan, dan memanggil namanya dengan penuh kekhawatiran. Dinara, bangun, Dinara. Melihat reaksi suaminya yang terasa berlebihan, Maira perlahan mendekat dan berjongkok di sisinya. Tangan perempuan itu mengulur, menyentuh pundak suaminya. Saat itulah Zain baru tersadar. Pandangannya bergeser ke arah Maira, seakan baru ingat bahwa ia tak sendirian di sana. Ada sang istri yang sedang bersamanya dan seharusnya menjadi prioritas. Maira, apa, kamu keberatan kalau kita bantu dia ke rumah sakit? Suara Zain nyaris bergetar saat mengucapkan kalimat itu. Maira menatap wajah pucat perempuan itu sejenak, lalu menggeleng pelan. Enggak. Ayo, kita bawa dia ke rumah sakit. Seluruh tubuh Zain melemas sejenak, seperti ada ketakutan besar yang berhasil diredakan oleh jawaban istrinya. La mengembus napas panjang, kemudian berdiri, memberi isyarat pada orang-orang sekitar. Tolong, ada yang bisa bantu angkat. Ucapnya cepat. Mobil saya di sana. Beberapa warga langsung membantu. Dengan hati-hati, Dinara diangkat dan dibawa menuju mobil. Zain mengikuti dari belakang sambil merangkul istrinya. Maaf ya, kencannya ditunda dulu. Aku janji besok ajak kamu ke suatu tempat. Nggak apa-apa, Mas. Masih ada waktu lain. Setibanya di mobil, Maira ikut membantu, memastikan kepala Dinara tidak terbentur dan posisi tubuhnya nyaman di kursi belakang. Ia mengambil bantal boneka untuk menyangga kepala wanita itu. Setelah memastikan semuanya dalam keadaan baik, ia naik ke mobil dan duduk di sisi suaminya yang sudah siap mengemudi. Zain terlihat sedikit tegang. Kedua tangannya menggenggam setir kuat-kuat. Mas, pelan-pelan aja, ucap Maira lembut. Zain mengangguk, tetapi wajahnya tetap tegang. Napasnya berat, ritmenya tak teratur. Ia menoleh ke kaca belakang memastikan Dinara masih bernapas, lalu fokus ke jalan. Mesin mobil menyala. Tak ada suara sepanjang perjalanan menit-menit pertama. Sejenak kemudian, Maira mengangkat tangan pelan dan menyentuh lengan suaminya. Sentuhannya lembut, tetapi seperti peringatan. Mas, akan lebih baik kalau kamu sedikit tenang. Takutnya ada apa-apa di jalan. Rumah sakitnya juga udah dekat. Zain menoleh sekilas, lalu mengangguk lagi. Maaf, sayang. Aku cuma takut telat sampai ke rumah sakit. Maira mengusap bahunya dengan lembut untuk memberi ketenangan. Setibanya di rumah sakit, beberapa perawat langsung membawa Dinara masuk ke ruang IGD.
Teriakan singkat terdengar dari perawat yang menyebutkan kondisi pasien, lalu pintu ruang perawatan tertutup cepat. 13. Zain dan Myra berhenti tepat di depan pintu. Selain tak bergerak, pandangannya kosong. Napasnya masih tersengal seperti baru berlari jauh. Myra melirik suaminya. Untuk pertama kali sejak menikah, ia melihat Zain setakut itu. Reaksi seperti akan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Myra menahan napas sesaat, lalu duduk di kursi tunggu. Zain menyusul beberapa detik kemudian. Keduanya pun larut dalam kebisuan. Hingga beberapa menit kemudian, suasana mulai terasa tenang. Myra melirik suaminya yang kini sedang duduk dengan kedua tangan terlipat di depan dada. "Mas." "Iya, sayang." Zain menoleh, menggenggam tangan istrinya setelah sadar sejak tadi mendiamkan perempuan itu. "Boleh tanya sesuatu?" "Boleh." "Diakah Dinara yang kamu maksud kemarin?" Zain terdiam sejenak dengan hela napas panjang. Lama ia termenung sebelum akhirnya mengangguk dengan sedikit ragu. "Iya, dia, Dinara." "Bagaimana bisa dia hampir tenggelam di pantai? Malam-malam? Apa dia pergi sendirian?" "Aku nggak tahu. Sejak aku menjalani rehab, aku nggak dengar kabarnya lagi." "Apa dia sudah menikah?" Zain mengangkat bahu. "Setahuku, belum." "Oh." Hanya satu kata pelan. Myra tak lagi bertanya. Ia hanya memandangi pintu kaca itu dengan tatapan datar. Tak pula ada penjelasan lebih dari suaminya. Seolah semua misteri mengambang di udara. Detik demi detik berlalu. Orang-orang berlalu lalang. Tetapi, bagi Myra, ia seperti terjebak di dalam sebuah ruangan yang membuat dadanya terasa sesak. Sampai akhirnya, pintu ruang IGD terbuka dan memunculkan seorang dokter wanita. Refleks Zain berdiri. Begitu cepat meninggalkan Myra yang masih duduk dalam kebisuan. "Suami pasien?" tanya sang dokter. Mendengar pertanyaan itu, Myra ikut berdiri. Latar menatap dokter terlebih dahulu, melainkan wajah suaminya. Dan saat itu, hatinya seperti ditusuk. Karena Zain tidak hanya berdiri, tetapi ada ekspresi seseorang yang takut kehilangan. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya lelaki itu, ada nada penuh khawatir yang tersirat di sana. "Kami sudah mengeluarkan cairan yang tertelan. Tapi, untuk sekarang istri Anda belum siuman. Kandungannya lemah. Jadi tolong dijaga emosinya, jangan sampai stres." Zain terdiam dalam sepersekian detik, lalu melirik ke arah Myra, sebelum akhirnya merangkul istrinya itu. Seolah ingin menunjukkan bahwa ia miliknya. Myra hanya diam. Tidak ada perubahan drastis di wajahnya. Tidak marah. Tidak menuntut. Tapi justru karena itu, Zain merasa semakin tidak nyaman. Diamnya Myra justru menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cemburu biasa. "Maaf, Dok. Tapi, pasien tadi bukan istri saya."
Istri saya yang di samping saya ini, kami hanya kebetulan melintas saat kejadian dan membantu mengantar ke rumah sakit. 14. Oh, maaf. Saya kira istri, jawab sang dokter, sedikit terkejut. Terima kasih sudah bantu pasiennya. Kondisinya cukup serius, jadi perlu dirawat intensif dulu. Apa sudah ada pihak keluarga yang dihubungi? Belum. Kami akan menunggu sampai pasiennya sadar. Baik. Kalau begitu, untuk sementara pasien akan dirawat di IGD dulu sampai ada pihak keluarga. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Kami akan terus memantau perkembangan kondisinya. Kalau begitu saya permisi dulu. Kalau pihak keluarga sudah datang, tolong didaftarkan di bagian administrasi. Baik, Dok. Ketika sang dokter berlalu, Maira memilih duduk kembali. Zain menyusul dan duduk di samping istrinya. Apa nggak ada keluarganya yang bisa dihubungi? Aku akan cari tahu. Zain mengeluarkan ponsel dan memainkan jemarinya di sana. Ia menghubungi beberapa teman untuk menanyakan tentang keluarga Dinara. Sambil menunggu, Maira menautkan jemarinya di pangkuan, menatap lurus ke depan. Ada banyak pertanyaan yang masih memenuhi hatinya. Pertanyaan yang sebenarnya ia sendiri ragu dengan jawaban yang akan diterima. Mas, tadi kamu bilang dia belum menikah, bukan? Iya. Zain menjawab pelan. Kalau belum menikah. Suara Maira tenang, tetapi terdengar kosong. Lalu, siapa ayah dari anak yang dia kandung? Pertanyaan itu nyaris seperti bisikan. Tetapi, berhasil membuat Zain bungkam. Lelaki itu menoleh perlahan. Tak ada jawaban yang langsung terucap. Tetapi, ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Seolah benar-benar merasakan beratnya pertanyaan itu. Maira kembali menatapnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk anak dalam kandungannya? 15. Zain tak menjawab. Selama beberapa saat hening menyelimuti mereka, membuat pertanyaan Almaira menggantung di udara. Zain hanya menggenggam tangan istrinya, tetapi tatapannya kosong. Seolah kata apapun yang keluar dari mulutnya akan menghancurkan sesuatu. Dan melihat reaksi suaminya, Maira hanya menunduk. Tak mendesak, tak pula menuntut jawaban. Tetapi, tatapan matanya yang tenang seolah cukup untuk menjelaskan apa yang ia rasakan sekarang. Kebisuan mereka pun terpecah oleh seorang perawat yang muncul di depan mereka. Terlihat sedikit khawatir. Maaf, pasien atas nama Dinara sudah sadar. Tapi, beliau terus menangis. Mungkin, butuh ditemani. Zain langsung berdiri, membuat Maira ikut berdiri mengikuti suaminya. Makasih, Sus. Ketika keduanya hendak melangkah, sang perawat kembali bersuara. Maaf, kalau boleh, satu orang saja yang menemani. Maira langsung menatap suaminya, membuat Zain mematung di tempat. Masuk sendirian sama saja menyakiti Maira. Tetapi, jika tidak ditenangkan, Dinara bisa nekat melakukan hal-hal di luar batas.
Kamu boleh masuk untuk menenangkannya. Aku akan tunggu di luar, ucap Myra. Tapi, Mai, aku nggak apa-apa, Mas. Nyawa lebih penting. Zain terdiam sejenak. Ragu. Tetapi, kemudian ia mendekat pada istrinya, mengusap puncak kepalanya. Aku nggak akan masuk. Biar perawat aja yang menenangkan dia. Lagi pula, sebentar lagi orang tuanya pasti datang. Tepat setelah Zain mengucapkan kalimat itu, suara tangisan Dinara terdengar dari dalam. Zain berusaha menyembunyikan rasa paniknya, tetapi dapat terlihat oleh Myra. Masuk aja, Mas. Situasinya darurat, dan kali ini aku akan mengerti. Zain mengangguk pelan. Sebelum masuk, ia mengecup kening istrinya. Pintu itu terbuka pelan, Dinara tampak terbaring lemah di atas ranjang. Wajahnya pucat, mata sembab, dan air mata terus mengalir tanpa jeda. Saat melihat Zain masuk, Dinara terseduh semakin keras. Kamu. Kenapa kamu ada di sini? Tenang, Dinara. Tadi aku dan istriku ada di pantai. Kami dengar ada yang tenggelam, makanya niat bantu. Ternyata itu kamu. Kenapa kalian nolong aku? Hidupku udah nggak ada artinya lagi. Aku capek, aku nggak kuat. Myra yang berdiri di ambang pintu hanya menjadi pendengar. Ia kemudian melirik ke kanan dan kiri, seperti sedang mengamati keadaan di sana. Saat meyakini tak ada perawat yang melihat, ia menyusul masuk. Myra mendekat perlahan, tak ada tatapan menghakimi. Justru ada empati yang menenangkan. Tapi, kalau kamu mengakhiri hidupmu, kamu bukan cuma melakukan satu dosa besar. Tapi dua. Pertama, dosa karena mengakhiri hidupmu sendiri. Kedua, kehidupan dalam kandunganmu. Dia juga punya hak untuk hidup dan kamu nggak berhak mengambilnya. 16. Dinara menatap perempuan bercadar yang tiba-tiba muncul di sana. Apa dia istri kamu, Zain? Zain mengangguk, merangkul bahu istrinya. Iya, namanya Myra. Terima kasih udah nolong aku. Dinara kembali terisak, tubuhnya bergetar hebat. Membuat Zain menatapnya iba. Dinara, apa yang bisa kubantu buat kamu? Aku akan lakukan sejauh yang aku bisa. Ruangan itu hening untuk beberapa detik. Hanya terdengar isakan lirih Dinara dan alat medis yang berdetak. Pelan. Aku nggak apa-apa. Aku nggak butuh bantuan dari siapapun. Kalian boleh pergi dari sini. Kami akan pergi setelah keluarga kamu datang, balas Zain. Dalam sekejap bola mata Dinara membulat. Terlihat sedikit panik. Apa-apa? Aku sudah hubungi orang tuamu, mereka pasti sudah di jalan kemari. Dalam sekejap, tubuh Dinara menegang. Panik memenuhi sorot matanya seperti seseorang yang baru saja mendengar kabar paling menakutkan dalam hidupnya. Zain, untuk apa kamu menghubungi mereka? Mereka orang tuamu. Setidaknya mereka harus tahu kamu dirawat di rumah sakit. Dinara langsung menggeleng, napasnya tercekat. Air matanya kembali tumpah. Enggak, kamu enggak ngerti.
Mereka mau aku menggugurkan anak dalam kandunganku. Lebih baik aku mati bersama anakku daripada harus menggugurkannya. Tangan Dinara memegang perutnya refleks, seolah memberi perlindungan untuk janin lemah di dalamnya. Zain menunduk, dadanya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Maira memandangi Dinara, perempuan yang, mungkin, pernah jadi bayangan di hati suaminya. Tapi yang ia lihat saat ini bukan saingan. Bukan ancaman. Hanya seseorang yang terluka, sendirian, dan ketakutan. Zain menelan ludah, gelisah. Tangannya mengepal, seperti berusaha menahan sesuatu di dalam dadanya. Aku akan bicara dengan orang tuamu nanti. Enggak, Zain. Kamu enggak tahu seperti apa mereka. Mereka lebih peduli kehormatan mereka dibanding aku. Aku nggak mau kalau sampai mereka menemukan aku di sini. Mereka akan minta aku menggugurkan anakku. Aku harus pergi. Dinara hendak menarik jarum infus yang menancap di pergelangan tangannya, tetapi Zain dan Maira kompak menghalangi.